Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dan saya memiliki nomor induk mahasiswa 2042000054 dari kelas TBIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas remedi pada mata kuliah sintaks. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan, yakni movement and insertion. Movement and insertion. Movement atau dapat kita artikan gerakan. Gerakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu head movement dan maximal projection movement. Pada jenis head movement yang bergerak atau berpindah, movement yang bergerak, yang move atau berpindah adalah head dengan suatu frasa tersebut. Sedangkan dalam maximal projection movement yang bergerak atau berpindah itu semua komponen yang ada dalam frasa tersebut. Mari kita langsung pada yang pertama, head movement. Sebuah head hanya dapat berpindah atau bergerak dari posisi base dasar yang dihasilkannya head tersebut ke head yang lain. Contoh, he cleaned the kitchen. He cleaned the kitchen. Pada contoh di atas, head akan pindah ke id, meninggalkan jejak T, dan kemudian membentuk suatu bentuk baru, yaitu cleaned. Afiks ed menyerap dan bergabung dengan verb. Jadi clean tadi, headnya adalah clean, yang posisi awalnya berada pada kata clean itu berpindah ke ed yang menjadi cleaned karena afiks ed itu menyerap dan bergabung dengan verb. Gerakan atau perpindahan ini diperlukan untuk memenuhi syarat morfologi sebagai morfem terikat atau bond morfem. Zeus tidak dapat berdiri sendiri dalam konstruksi sintaksis, melainkan harus melekat pada morfem bebas atau free morfem. Diagramnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yakni clean yang pada awalnya berposisi pada verb, paling bawah ini, menjadi berpindah ke TNS, bergabung dengan ed, dan meninggalkan jejak T pada posisi base-nya. Gerakan atau perpindahan dari verb juga terjadi pada
sebuah kalimat yang memiliki participle affix, verb yang terdapat dalam verb phrase yang menjadi komplement dari present participle affix ing pindah ke posisi ing seperti contoh berikut. Nah, jadi kalimatnya adalah she is eating an apple. Eat itu berpindah ke ing dan berubah bentuk menjadi eating. Maka terjadilah perpindahan di mana kata tersebut bergerak ke posisi TNS. Begitu pula bentuknya. Ya, bisa kita lihat perpindahannya sama seperti pada kalimat pertama, yakni pada posisi base-nya it kemudian berpindah ke bagian part dan meninggalkan bekas atau jejak T pada posisi base atau posisi awalnya. Pergerakan atau perpindahan head juga terjadi pada pembentukan kalimat tanya. Ya, pada kalimat ketiga, Sony, kalimat A, Sony will eat a banana. Sony will eat a banana. Pada kalimat B, kalimat A tadi diubah menjadi kalimat tanya, yakni will Sony eat a banana? Will Sony eat a banana? Perlu diketahui will itu merupakan salah satu indikator tense atau kalimat. Jadi diklasifikasikan sebagai sebuah kalimat. Nah, bisa kita lihat ya pada diagramnya. Will itu pada awalnya selaku head, TNS berpindah ke posisi kosong dari complementizer ya. Hal ini terjadi karena kalimat pertanyaan membutuhkan inversi dalam bahasa Inggris. Ya, bisa kita lihat ya perpindahannya di sini. Will itu berpindah dari TNS, ya, TNS menuju ke bagian complementizer. Ya, dan meninggalkan jejak T pada TNS, ya, pada posisi awalnya. Sedangkan pada Sony, ya, kata Sony itu berpindah dari noun phrase yang berposisi pada ini berpindah ke atas ke NP dan meninggalkan jejak atau bekas berupa T pada NP pada bagian awalnya. Nah, selanjutnya adalah maximal projection movement. Nah, sebuah maximal projection berpindah ke posisi kosong dari maximal projection yang lain atau berpindah ke posisi yang baru. Maximal projection dapat berupa argumen NP atau non-argument atau PP, or kategori lainnya. Dalam kalimat aktif, sebuah NP yang menempati posisi penentu verb phrase berpindah ke posisi penentu IP. Contoh, my
My grandmother likes fried chicken. My grandfather ditempatkan di posisi specifier dari verb phrase dalam the structure, sedangkan dalam S structure itu my grandmother berpindah ke posisi specifier dari IP. Nah, bisa kita lihat ya diagramnya. Grandmother berpindah ke NP di bagian atas. Dalam kalimat pasif, non phrase yang menempati posisi komplement dari verb phrase pindah ke posisi specifier dari TNS. 5. The house was burned. The house di sini diposisikan sebagai komplement dari burn dan berpindah ke posisi specifier dari inflection karena past participle tidak bisa menetapkan sebuah structural case. Pergerakan atau perpindahan dari non phrase yang menempati posisi specifier atau komplement dari verb ke sebuah posisi specifier dari inflection seperti pada nomor 4 dan 5 sebenarnya tidak mengambil tempat di satu langkah seperti diilustrasikan dalam diagram berikut ini. Nah, bisa kita lihat bahwa noun phrase berpindah dari satu posisi specifier VP ke posisi specifier VP lainnya hingga pada akhirnya sampai pada posisi specifier dari inflection. Contoh lain bisa kita lihat, she is reading a book. Nah, bisa kita lihat ya perpindahannya di sini sangat panjang sekali ya. Nah, yang selanjutnya adalah insertion. Insertion atau penyisipan berfungsi untuk memenuhi persyaratan tata bahasa Inggris. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki non phrase atau subjeknya. Berikut contoh kalimat yang tidak mengandung non phrase dan kalimat yang mengandung non phrase, di mana non phrase tersebut berpindah ke posisi penentu inflectional phrase untuk memenuhi syarat. Nah, pada kalimat nomor 1, pray, show that you can do the test. Show that you can do the task. Nah, yang B, kalimat yang B, it shows that you can't do the task. Nah, pada kalimat nomor 1A itu tidak memiliki NP. Sedangkan pada kalimat 1B itu memiliki sebuah NP. Nah, nomor 2, pray, be some beautiful mosque. Nah, nomor 2B yakni there are some beautiful mosque. Nah, nomor 2 ini memiliki kasus yang sama juga seperti pada nomor 1.
Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.